Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang ANOVA, yaitu berbagai ANOVA atau berbagai ANOVA atau analisis statistik yang digunakan di apakah perbedaan antara signifikan antara tiga kelompok data berdasarkan satu variabel independen. Faktor berbagai ANOVA digunakan untuk membandingkan kelompok untuk menentukan apakah variasi dalam data dipengaruhi oleh faktor tertentu dengan terjadi variasi. Lalu ada komponen utama bagi ANOVA itu ada variabel independen, itu variabel kategori dengan tiga atau lebih tingkat grup yang akan dibandingkan. Variabel dependen itu variabel kontinu atau menulis yang diukur untuk setiap tingkat dari variabel independen. Lalu ada hipotesis dalam one way ANOVA. Di sini ada hipotesis nol semua rata-rata sama dan alternatif nggak satu setidaknya satu kelompok yang rata-ratanya berbeda. Lalu ada asumsi pengujian ANOVA, yaitu data dari populasi yang berskala interpretasi itu yang bersifat numerik atau angka, terus kelompok terdiri dari tiga atau lebih berdistribusi normal. Jadi diasumsikan berdistribusi normal dan variansi populasinya sama. Kalau di sini ada langkah-langkah dalam one way ANOVA itu menghitung variabilitas total sum of squares SST, variasi keseluruhan dalam data, lalu ada menghitung variabilitas antar kelompok between sum of square SSB, variasi yang disebabkan oleh perbedaan antara rata-rata kelompok, lalu menghitung variabilitas dalam kelompok between sum of squares SSB, variasi yang disebabkan oleh perbedaan dalam kelompok, lalu dan menghitung rasio F, rasio antara SSB atau SSB semakin besar nilai F semakin besar, kemungkinan perbedaan antara kelompok adalah signifikan secara statistik. Lalu membandingkan nilai F dengan nilai kritis atau p-value. Jika p-value kurang dari tingkat signifikansi, misalnya 0,05, maka hal ke bawah. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode belajar yang berbeda, metode A, B, C, mempengaruhi skor ujian siswa. Variabel independen adalah metode belajar dengan tiga kelompok A, B, C, dan variabel dependen adalah skor ujian siswa. One way ANOVA akan membantu menentukan apakah metode belajar yang digunakan benar-benar memberikan pengaruh signifikan terhadap skor ujian siswa atau tidak. Jika ada perbedaan signifikan, analisis lebih lanjut seperti cross-hub test, misalnya 2K, dapat dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Jadi dalam contoh kasus ini itu kalau dalam one way ANOVA, kalau tidak ada perbedaan itu tidak perlu menggunakan cross-hub test atau misalnya 2K. Cross-hub test itu untuk analisis lanjutan. Jadi kalau cross-hub test dalam SPSS itu ada 2K, ada dan itu kan untuk analisis lanjutan untuk mengetahui perbedaannya. Kalau misalkan tidak ada perbedaannya, berarti tidak menggunakan cross-hub test atau misalnya seperti 2K. Lalu di sini dibuat tabel, ada respondennya yaitu 1 sampai 20, dan ada hasil ujian siswa A, siswa B, dan siswa C. Lalu menghitung nilai F itu, langkah-langkahnya itu membuat tabel penolong dulu. Di sini ada responden 1 sampai 20, X1-nya nanti nilai siswanya yang nilai ujiannya itu di 18 dan seterusnya, lalu dikuadratkan ini, lalu
menjumlahkan total jawaban dari setiap kelompok sampel. Itu kan respondennya tadi kan 20 masing-masing kelompoknya, kelompok X1, X2, X3. Kalau sebenarnya masing-masing kelompok sebesar jumlah X1-nya 325, jumlah X2-nya 329, jumlah X3-nya 334, dan maka jumlah masing-masingnya itu adalah 998 karena total dari semuanya. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar baris atau JKB. Itu rumusnya JKB sama dengan jumlah X1 kuadrat per N1 tambah jumlah X1 kuadrat per N2, jumlah X1 kuadrat per N3 dikurangi jumlah X1, X2 tambah X2 tambah X3 dikurangi tambah ini. Lalu ini yang jumlah yang nanti yang A, yang B, yang C, yang ini jumlahnya 60. Jadinya ini 16.000, jadinya harganya 1,0333. Lalu kita menentukan nilai derajat pembebasan antar grup. Jadi DKB itu pembebasannya A kurang 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Tiga-nya itu adalah karena tadi ada 3 A, B, C. Terus menghitung nilai ragam antar grup itu S1 kuadrat sama dengan JKB tadi kan 1,033. Kalau JKB itu per 2 tadi yang JKB itu pembebasan menghasilkan 0,51667. Lalu menghitung nilai kuadrat dalam antar grup JKD itu rumusnya adalah jumlah X1 kuadrat tambah jumlah X2 kuadrat tambah jumlah X3 kuadrat dikurangi jumlah X1 kuadrat dan seterusnya itu. Lalu JKD-nya tadi hasilnya ini hasilnya ini. Lalu ini yang tadi jumlahnya dikuadratkan sama hasilnya 206,9. Lalu menentukan nilai derajat pembebasan dalam grup itu DKD itu K min A itu 60 dikurangi 3 sama dengan 7. K-nya itu tadi karena jumlahnya itu 60 dan dikurangi 3 yang A yang tadi ada 3 yang ABC tadi. Terus menentukan nilai ragam dalam antar grup itu S2 kuadrat sama dengan JKD per DKD. JKD-nya tadi yang ini terus hasilnya 3,62. Lalu setelah kita mendapatkan S1 kuadrat, S1 kuadrat dan S2 kuadrat, kita menghitung nilai F itu S1 kuadrat dibagi sama S2 kuadrat. Hasilnya 0,14. Lalu di sini ada menghitung F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan F tabel di mana DKA itu membilang dan DKB itu menyebut. Ini membilang juga. Jadi DKA sama dengan membilang itu juga dan DKB itu apanya 0. Kenapa di sini itu 0,01? Karena saya mencari tingkat kesalahan yang paling kecil, jadi saya menggunakan 1% atau 0,01. Yang nilai kebenarannya itu 99%. Lalu ada F tabelnya F alpha, ini DKA DKB sama dengan F 0,2,5 sama dengan 4,5. Itu kan di sini kan 2, jadi di sini 2 karena dapat dari sini. Terus lalu saya membuat rangkuman dengan tabulasi. Jadi di sini antar grup tadi jumlah kuadratnya 1,3 dan bagi 2 ragamnya 0,1. Hasil F hasilnya 0,1. Galatnya itu yang dari dalam antar ragam, dalam antar yang tadi kan ada antar grup sama ada dalam antar grup. Dan ini ada galatnya, itu galatnya 0,9 dan sebenarnya 57 sama ini 0,62. Totalnya dijumlahkan seperti dan jumlahnya. Lalu kita membandingkan F tabel dan F hitungnya. Jadi tujuan membandingkan F tabel dan F hitung adalah untuk mengetahui apakah harga ditolak atau diterima. Berdasarkan teknik ujian yang di atas itu ternyata F hitung itu sebesar ini, maka kurang dari F tabel ini salah satu jadi F tabel. Karena hasilnya diterima, jadi membuat keputusan itu tidak ada perbedaan nilai rata-rata siswa yang signifikan antara hasil A, hasil B, dan hasil C dengan jadi karena tidak ada perbedaan, jadi tidak
langsung ke yang post hub tadi yang tuke tadi. Terus tadi di sini dari soal ini, jadi dengan metode belajar tadi, karena one way ANOVA itu kan apa tuh membandingkan tiga kelompok rata-rata itu dengan satu metode ya tiga kelompok dengan tiga metode dengan satu dengan tiga metode. Kalau two way ANOVA itu kan dua kelompok misalkan jenis kelamin laki-laki sama perempuan, itu berarti kan eh, dengan satu metode. Terus ada juga kalau ANOVA itu ada ANOVA, ada MANOVA juga. Lalu di sini saya menggunakan Excel juga. Jadi di sini saya uh, ini ada dari SPSS-nya itu kan tadi kan saya tulis gini. Jadi di sini yang di SPSS-nya kan 1 sampai 20, sampai 20 metode A, metode B, metode C. Terus di sini ada misalkan di SPSS itu metode A-nya 1, metode B-nya 2, metode C-nya 3, metode C-nya 3, ada skornya. Terus dengan menggunakan Excel itu Excel ini respondennya 1 sampai 20. Kalau kita X1, X2, X3 dikuadratkan, terus di sini saya mendapatkan 998 itu dari penjumlahan ini dan ini. Lalu ini yang ini tuh 112 225 itu B22 B22 stop dulu baru bisa lagi ke Excel. Paling ini juga aku filenya nggak di share ke grup kelas aja mbak biar kita bisa sertifikat sama pakai aja. Terus di sini ada uh, kan pertamanya format SPSS-nya kan di sini tadi ada 1 sampai 20, jadi dia di 1 sampai 60 di sini. Ada metode A, metode B, metode C. Metode A-nya 1, terus menggunakan Excel di sini. Ini tuh sebenarnya Excel untuk membantu perhitungannya secara manual. Jadi di sini ini jumlahnya, jadi ini jumlahnya ini. Di sini ada 112,25 itu yang B22 ini berarti dikali sama ini kuadratnya ini juga ini jadi ini kuadrat yang dikuadratkan terus yang di bawahnya ini akan ada 56 satunya 24 yang ini bagi 20 kalau misalkan dari perhitungan ya di sini kan tadi ada 5,166 itu kan 1,003 di sini kan berarti kalau misalkan dari ini itu kan kalau kita hitung ini ya kan susah jadi bisa menggunakan Excel itu berarti kalau di sini 1,033 berarti di sini nah di sini itu berarti bisa P26 ini
dikurangi sama kalau yang 166 itu adalah ini nambah ini kan jumlahnya kuadratnya terus ininya itu kayak ini tuh kayak ini tuh kan dibagi 20 hasilnya ini terus ini dibagi 20 juga terus yang dari sini dibagi 20 hasilnya ini bagi 20 hasilnya ini lalu di sini itu adalah jumlah dari ini semua lalu di sini ada 1,003 itu yang ini yang dikurangi ini kan dikurangi jadi yang di uh, Excelnya itu berarti ini dikurangi ini jadi hasilnya ini gitu. Terus ini kan 1688 berarti penjumlahan dari ini jumlah ini jumlah ini jadi kalau misalkan dari rumusnya ini ada 26,9 itu B28 dikurangi B26. Nah, di sini itu kan untuk menghitung nilai kuadrat analitiknya sangat panjang. Jadi kan 26,9. Ini kalau misalkan dengan Excel itu tinggal di sini ketemu jumlahnya berapa dikuadratkan, sini dibagi 20 hasilnya di sini. Ini apa namanya penjumlahan dari ini semua. Lalu ini dikurangi ini dikurangi ini, terus yang ini tuh penjumlahan dari yang ini tuh penjumlahan dari yang ini terus yang ini tuh untuk mencari nilai positif dalam antar grup itu di sini tinggal B28 ini 28 kurangi dengan B26 hasilnya 206,9. Lalu di sini ada 3,62 di sini. Lanjut ini berarti 3,62 ini kan kita harus membagi. Jadi kalau di Excel langsung di sini B29 dibagi sama 57 tadi ya derajat kebebasan dalam antar grup itu 60 dikurangi 57 jadi ini dibagi 57 jadi dibagi 57 terus nah di sini ada B27 dibagi sama 2 itu tuh kan di sini ada nah di sini ada 0,14 nah nyarinya itu kan ini kan ada ragamnya ketemunya dari 0,51667 itu nah, yang di sini itu yang menghitung nilai ragam antar grup itu berarti di sini B27 dibagi sama 2 duanya itu yang tadi yang 3 dikurangi 1 yang derajat kebebasan antar grup antar ragam terus di sini ketemu 0,14 itu di sini 0,14 itu menghitung nilai F hitung jadinya nilai F hitungnya itu ini dibagi sama ini S1 kuadrat ini S2 kuadrat jadi Excel ini tuh sebenarnya kan biasanya untuk menghitung selain SPSS cuma kalau Excel saya ini gunakan untuk memudahkan saya dalam menghitung secara manual jadi saya tidak harus
coret-coretan gitu. Jadi kalau pegangan Excel itu langsung bisa ketemu gini, cuman memang agak rumit sih. Terus di sini ada SPSS-nya itu respondennya 1 sampai 20, jadi saya sampai 60. Habis itu ada metode A, terus ada kategori 1 skor siswanya. Di sini variabel view-nya itu respondennya ini numerik, ini metode string, kategori metodenya numerik, setelah siswanya numerik. Di sini ada uh, labelnya metode belajar, kategori metode, skor siswa. Yang di sini itu kan nanti salah satu metode A, dua metode B, tiga metode C. Ini terus di sini ada yang responden itu nominal, yang metode belajar itu nominal, kategori itu metode itu nominal, dan skala itu nominal, skala. Terus di sini dijalankan. Jadi di analyze, terus compare means, one way ANOVA. One way ANOVA di sini yang skor siswanya dimasukin ke sini, lalu dimasukkan ke sini. Kalau yang di ini itu, kalau yang post hoc itu, kalau misalkan dalam perhitungannya itu ada perbedaan, itu berarti menggunakan post hoc. Tapi kalau nggak ada perbedaan, berarti biasanya nggak usah menggunakan ini. Apa? Terus kalau di sini itu kan ada optionnya itu misalnya yang ini sama yang ini, homogenity dan deskriptif. Kalau memang mau mengetahui positif bisa tuh. Terus di sini kalau misalkan bisa menggunakan 0,5, bisa menggunakan 0,1, sebenarnya hasilnya nggak terlalu jauh, hasilnya akan tetap kurang dari F tabel. Kalau misalkan sini 0,05, coba ya. Nah, di sini ada deskriptifnya, ada namanya, terus di sini ada mungkin itu 0,71. Ini homogen karena lebih dari 0,05. Terus di sini ada ANOVA-nya. Nanti kan di sini kan yang titik grup itu kan 2,9,1,5 masih Excel. Coba di stop lah. Di screen aja enggak? Nanti ke screen. Yang atas paling atas. Oh ini. Terus di sini kan tadi kan udah kan ini, jadi di sini itu ANOVA, di sini ANOVA-nya ini kan 1,03 tadi yang antar grup, ini dalam antar grup ini yang kebebasannya antar antaragam, dalam antaragam, antaragam. Terus di sini ini ada square yang square-nya, terus ada F-nya 0,42 itu kurang dari F tabel. Ini signifikannya 0,86, karena 0,86 kan juga harus signifikan. Kalau misalkan ini karena ini 0,88 itu lebih dari 0,5. Ada post hoc juga sebenarnya di sini, karena tidak ada perbedaan sebenarnya tidak terlalu diperhatikan, karena kalau misalkan ada perbedaan itu biasanya di tabel ini tuh akan menunjukkan perbedaannya itu seberapa besar, tapi karena karena tidak ada perbedaan karena hal lain diterima, jadi tidak perlu menggunakan ini. Jadi itu kan nah jadi kan udah tadi
Jadi intinya one way ANOVA itu adalah untuk mencari perbedaan. Jadi selain one way ANOVA juga ada two way ANOVA, ada ANCOVA dan ada MACOVA ya. Jadi kan di sini kalau dari saya itu manualnya sepertinya ada nilai ragam dalam antar grup dan nilai ragam antar grup. Sekian dari saya. Sepertinya itu sih. Ya, saya baru yang one way. Kalau pendapat atau menambahkan, mungkin ada yang salah, ada yang kurang. Ini sebenarnya enggak tentang ANOVA. Kalau tentang statistika itu yang jadi pertanyaan besar itu misalnya ada satu kasus itu untuk mengetahui oh ini pakai ANOVA, oh ini pakai itu ciri-cirinya gimana? Untuk ANOVA sebenarnya kan saya mempelajarinya ANOVA yang untuk one way. Kalau yang UJT kan enggak. Jadi kalau menurut saya kalau UJT itu kan kalau ini kan OJF ya. OJF kan yang 3 kelompok atau lebih. Kalau yang UJT itu kan yang 2 kelompok. Menurut saya sih. Kalau menurut saya sepemahaman saya itu kan UJT dulu tuh ada UJT itu kan yang untuk 2 kelompok gitu. Kalau misalkan UJF itu kan untuk yang kayaknya 3 kelompok itu kan ada one way ANOVA, ada two way ANOVA gitu. Untuk mencari perbedaan rata-rata. Kalau yang UJT kan ada yang Lipakson gitu. Nah, saya kan ya itu sih. ya. Oke ya Mas. Mungkin jadi gini, yang perlu ditekankan bahwasannya ANOVA itu buat menguji rata-rata yang lebih dari 2. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau misal Mas Rob melihat bahwasannya kalau datanya itu terdiri lebih dari 2 kelas, 3 atau 4 kelas, jadi kan setiap kelas punya rata-rata, setiap kelas punya rata-rata. Jadi nanti dapat 4, nah itu berarti pakainya ANOVA. Tapi kalau cuma 2 itu bisa pakai C atau C. Ya intinya uji yang 2 itu biasanya uji C kalau saya. Nah, misalnya gini, kita sama analisa. Ada kasus, misalnya kita bikin tesis, terus idealnya dipakai ANOVA, tapi kita mengira oh ini kayaknya produknya UJT. Kira-kira apa yang ya kalau dari pengalaman saya kalau misal melakukan uji itu sebenarnya kurang lebih sama nanti hasilnya. Jadi misal nanti walaupun pakai ANOVA atau mungkin maksain pakai independen, nanti tetap hasilnya sama biasanya. Kalau misal menerima hipotesis juga bakal nanti menerima hipotesis juga. Tapi mungkin kalau secara konsep itu nanti tetap disalahkan. Kalau misal emang ujinya cuma 2 kelompok ya bisa. Tapi kalau lebih dari 2 juga kan. Ini kalau memang seperti kata Putri, biasanya kalau dipaksa ngitung itu bisa, tapi secara teori itu tidak masuk. jadi sebenarnya salah hasil dan tidak jauh. Ya, dari Kalau salah konsep untuk tesis ya kita tetap mungkin baik cari yang paling ideal. Contohan biasanya misal kita cari regresi pengaruh kebakaran hutan dengan kelahiran bayi, ya itu bisa dicari regresinya, tapi secara logika nggak bisa. Ya kalau teori harus terapi ini. Nah itu ya. Kalau
between sama within tuh Between itu di sini kan kalau untuk menghitung manual itu kalau yang between itu antar grup, tapi kalau misalkan yang kalau yang within itu dalam antar grup. Jadi di sini ini yang within itu dalam antar grup. Kalau yang misalkan antar grup, ini ada antar grup itu namanya between. Jadi ada banyak ini ada jumlah menentukan nilai kebiasaan antar grup, ada ragam antar grup, terus nilai kuadrat dalam antar grupnya. Kalau ini kan kalau yang ini kan menghitung jumlah kuadrat antar baris juga. Terus di sini ada menghitung nilai kebiasaan dalam antar grup. Lalu ada nilai ragam dalam antar grup. Jadi ada dua sih, ada dalam antar grup dan ada antar grup. Ini ada untuk mencari nilai ragamnya itu berbeda, nilai derajat kebebasannya, terus nilai kuadrat dan juga di sini ada nilai ragamnya, nilai derajat kebebasannya. Terus itu ada dua itu sih. ya maksudnya gini, misalkan ada data nih, tiga data, karena kan ANOVA itu kan menguji rata-rata ketika kita menganalisis data yang kelompoknya lebih dari dua, ya kan? Nah, begitu ada variasi between dan within, itu tuh maksudnya gimana? Maksudnya tuh dalam antar grup sama antar grup itu kayak gimana? Contohin aja sesimpel bukan nyari kebebasan. Oke, dalam grup itu ada grup, misalkan ada grup 1, 2, 3, nah yang disebut between sama within itu kayak gimana? Jadi kan untuk menghitung nilai F hitung itu kan nyari satu kuadrat sama satu kuadrat itu kan. Kalau misalkan dari sini dari tabelnya ini itu kan kalau antar grup ini kan ini kalau antara grup itu misalkan dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau misalkan dalam antar grup itu berarti di kelompok itu sendiri. Jadi ada salah atau galat dari kelompok itu sendiri. Gitu. Nah, yang antar grup dalam antar grup itu istilahnya kalau di sini kan menurut buku yang saya baca, yang saya baca itu tuh kalau yang ini kan S1 kuadrat di sini kan untuk mencari F hitung ya, S1 kuadrat itu di sini adalah ragam antar grupnya. Jadi saya mencari di sini nilai ragam antar grupnya. Nah, terus kalau S2 kuadrat itu kan dalam antar grupnya. Jadi karena di sini dalam antar grupnya ini ada 3,62 kan jadi nilai ragam dalam antar grup. Jadi saya mencarinya itu untuk mencari F hitung. Jadi S1 kuadrat yang antar grup itu dari jumlah kuadratnya dan derajat kebebasannya gitu. Oke, saya ngerti, sebetulnya saya ngerti apa yang saya tanyakan. Cuman maksudnya gitu loh, cara Mbak Aisyah menjelaskan konsep between sama within-nya dulu. Karena kalau langsung tiba-tiba ada angka, tiba-tiba mencari rumus, ya konsepnya nggak dapat. Jadi kalau untuk yang dalam antar grup itu kan di sini kalau di sini kan ada yang di sini kan kalau antar baris itu kan di sini ada jumlah X1, X2, X3. Ini X1, X2, X3 salah ketiga. Jadi di sini kan jumlahnya yang di sini. Terus kalau dari tabelnya itu terus kalau perbedaannya dengan ini itu sebenarnya sama cuman posisinya aja yang berbeda. Jadi kalau yang di sini itu jumlah X1 kuadrat per N1 terus ini dan seterusnya sekarang ini yang ini yang antar grup atau antar basis. Kalau yang ini tuh dalam antar grup itu yang jumlah X1 ditambah jumlah X2 juga X3. Pengetahuan saya sih menurut rumus ini dari yang tabelnya itu. Terus kalau untuk misalkan untuk mengidentifikasi soalnya itu arti dari
antar grup atau dalam antar grup itu saya belum pernah mengerti definisinya apa, cuman saya yang mempelajari dari rumus-rumusnya aja. Boleh saya tambahin ya? Jadi misalkan kita punya 3 kelompok nih, Mbak. 3 kelompok, ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, yang disebut within itu, jadi kita mencari nilai jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, sama F itu dari mencari 3, mencari jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata itu dari kelompok A sendiri, dari kelompok B sendiri, dari kelompok C sendiri. Nah, itu adalah within. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat, derajat bebas, dan rata-rata kuadrat dari ketiga kelompok ini langsung, itu within gitu loh. Maksud saya yang kayak saya jelaskan tuh, yang akan saya tanyakan tuh, Mbak Aziza kan ngapalin data nih, ngapalin rumus, tapi dari awal tuh kita nggak dapat konsepnya. Kayak Mbak Aziza tiba-tiba masuk ke one way ANOVA, tapi nggak ngejelasin ANOVA tuh apa, kenapa bisa ada ANOVA, terus kapan kita harus pakai ANOVA, prinsip datanya gimana supaya bisa pakai ANOVA. Jadi ini ada data nih yang tadi Mas Rob bilang, sebenarnya kapan kita harus penelitian menggunakan ANOVA atau kapan tidak. Tapi kan sebelum kita memutuskan, oke, ini pakainya ANOVA. Nah, sebelum masuk ke pemutusan ANOVA itu, syarat datanya itu harus apa? Harus gimana keadaan datanya itu? Karena walaupun dia lebih dari 3 kelompok, kalau dia tidak memenuhi prasyarat, dia nggak boleh pakai ANOVA. Dia harus pakai parameter. Masih mau menyampaikan sesuatu, Mas. Saya bukan parameter. Iya, dia harus pakai parameter. Ya, sebenarnya di ANOVA itu tuh ada juga yang berdistribusi normal, ada yang tidak. Karena asumsinya ANOVA kan harus berdistribusi normal dulu. Iya. Normal dulu. Itu Ya. uji lagi. Terus dia harus punya variasi yang sama variasi. Nah, Maksud saya tuh itu poin yang miss gitu dari penyampaian Mbak Aziza. Makanya saya tanyain konsep weekend sama rutin. Maksudnya gini loh Mbak Aziza, bukannya menjatuhkan, enggak ya. Maksudnya gini, ketika kita jadi seorang pengajar itu kan kita nggak bisa langsung menerapkan suatu hitungan kalau kita muridnya itu nggak diajak ngerti kita tuh nyari apa sih sebenarnya, gitu loh. Maksud saya itu dulu gitu. Jadi jujur aja saya pribadi ya, teman-teman semuanya jujur pasti udah nyari materi apa dan segala macam kan. Tapi yang namanya Mbak Aziza deliver ke kita knowledge-nya gitu, pasti kita mau menyamakan pengetahuan yang saya baca sama yang Mbak Aziza baca. iya. Nah, ketika Mbak Aziza menerangkan atau presentasi di depan, sebagian besar teman-teman pasti udah paham karena mereka cari materi dulu sebelum masuk kelas gitu. Cuma di sini itu kan kenapa adanya presentasi, tujuannya kita satu menyamakan persepsi atau menambahkan persepsi kita yang kurang gitu. Nah, tadi di awal itu memang saya tiba-tiba Mbak Pak ke atas halaman paling pertama, halaman 1. Nah, ini kan langsung melalui ANOVA kan, tapi nggak ada ANOVA-nya itu sendiri. Iya. Maksudnya mungkin dari yang saya baca atau baca ada sedikit perbedaan nih mengenai prasyarat segala macam. Udah sih itu aja, makasih Mbak Tia. Terima kasih atas tambahannya dan koreksinya. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin ini ya Pak, saya mau tanya sedikit terkait tadi yang sudah dijelaskan di sini, terkait
dari ANOVA ya. Nanti juga saya jelaskan contohnya dan sudah disinggung oleh Mas Ali, misalnya ada bukti di mana tadi Balai Desa itu pada saat menjelaskan di bagian bisa di slide yang bagian contoh. Yuk, slide. Sorry. Nah, di sini tadi kan langsung dicontoh dan Mbak Ida juga langsung menjelaskan bahwasanya ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini. Nah, kita juga mungkin di sini kita juga pengen tahu prosesnya. Ini hasil sekian angkanya itu gimana seperti itu. Mungkin rumusnya seperti ini. Kemudian kan ketika kita menggunakan SPSS kan cuma dapat outputnya, tidak tahu prosesnya. Maka dari itu kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau bisa kita membuat materinya itu dari manual dan SPSS. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ida bahwasanya kalau manual hasilnya sekian dan SPSS sekian. Tapi tadi belum dijelaskan itu prosesnya seperti apa seperti itu. Yang di SPSS. Bukan, yang manual. Nah, kan itu ada banyak prosesnya. Nah, dari mulai itu menghitung itu kemudian dan sebagainya. Nah, nanti kan terus nyambung ke Mas Ali tadi ketika menghitung between dan between seperti itu. Ya di sini kan tadi di sini kan ada ANOVA-nya kan ada between, ada 1,033 sama ini ada within. Itu kan 206,900. Di sini kan jadi di sini tuh nyarinya dari yang manual itu kan ketemunya 1,033. Terus di sini kan ada ini 2. Terus ini kan yang ragam antar grup itu kan 0,51 gitu sih menurut. Ini kan 0,517 terus mungkin maksudnya Mas Mus itu cara manualnya yang benar-benar manual bukan yang hasil dari SPSS nih. Sebenarnya ini bukan hasil dari SPSS, emang manual dari rumusnya itu seperti ini saya untuk menghitungnya. Gimana Mas? Gimana? Kalau dari video saya ada sih saya ngikutin rumusnya ini. Apakah ada tambahan lagi? Oke, ada tambahan lagi dari Mas Rauf atau Mas Arif? Apa yang sering tanya? Ada yang mau Ada yang mau nambahin hitungan Pak? kasih banyak. Kita jurusan matematika tidak sudah Nambahin nggak? Mas Biar mungkin mau nambahin. Udah kita ditutup aja. Sekian pemaparan dari hasil yang saya kerjakan. Mohon maaf jika masih ada yang salah. Terima kasih. Mau lanjut pembahasan kedua.